Di sini Imam Ghazali menukil ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh mereka sewaktu mereka mendekati kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Bayanu aqawili jama'atin min khususis salihin minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ahli tasawufi radiyallahu anhum ajma'in. Lamma hadara Mu'adzan radiyallahu anhu al-wafat qala Allahumma inni qad kuntu akhafuka wa anna al-yawma arjuk. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu dunya wa tulal baqa fiha li jaril anhar wala li gharsil ashjar walakin li dhama'il hawajir wa mukabadatis sa'at wa muzahamatil ulama birrukabi inda hilaqi dzikr. Walamma ishtadda bihi an-naz'u wa naza'a naz'an lam yanza'hu ahad kana kullama afaqa min umratin fataha tarfah thumma qala rabbi akhnakani khanquka fa wa izzatika innaka ta'lamu anna qalbi yuhibbuk. Walamma Salman al-wafatu baka faqila lahu ma yubkik qala ma abki jaza'an 'ala ad-dunya walakin ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takuna mulagatu ahadina bin dunya kazatir rakib. Falamma mata Salman nudhira bi jami'i ma tarak fa idza qimatuhu bid'ata 'ashara dirhama. Walamma hadara Bilalan al-wafat qalat imra'atuhu wa huzna faqala bal wa taraba ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, penjelasan tentang perkataan-perkataan segolongan dari orang-orang saleh yang khusus dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka dari para ahli tasawuf radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini Imam Ghazali menukil ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh mereka sewaktu mereka mendekati kematian. Ketika Mu'adz radhiyallahu anhu mendekati kematian, maka ia mengatakan, Allahumma inni akhafuk wa anna al-yawma arjuk. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya wa tulal baqa fiha li jaril anhar wala li gharsil ashjar walakin nizama'il hawajir wa mukabadatis sa'ad wa muzahamatil ulama birrukab inda hilaqi dzikr. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salah seorang sahabat besar dari golongan Ansar, sahabat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, beliau waktu akhir-akhir hidup beliau atau menjelang wafatnya, beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya saya dulunya takut kepada Engkau dan saya hari ini mengharapkan Engkau.
Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah dekat ajal itu yang lebih ditunjulkan, yang lebih dimenangkan adalah perasaan harapnya kepada Allah, mengalahkan rasa takut. Nah, kalau orang semasa sihat, sama-sama masih sihat, masih kuat, itu yang diutamakan, ditunjukkan adalah takutnya kepada Allah. Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, dulunya aku takut kepada engkau. Nah, pada hari ini bukan engkau. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya tidak menyukai dunia. Engkau tahu bahwa hamba ini tidak cinta dunia dan lama kekal di dunia. Hamba tidak cinta lama kekal di dunia, karena mengalirnya sungai-sungai, dan tidak pula karena menanam pohon-pohon, tetapi karena hausnya pada tengah hari, mengalami penderitaan pada saat tertentu, berhimpun dengan para ulama pada lingkaran zikir, majelis zikir. Nah, itu baca ada di sini, dan berdesak-desaknya ulama dengan para musar. Nah, bacaannya itu diganti dengan dan berhimpun dengan para ulama lingkaran zikir. Nah, maksud perkataan Sayyidina Mu'adz ini adalah, ujar Sidin, bahwa ya Allah, hamba ini tidak suka hidup di dalam dunia karena indahnya dunia. Hamba tidak suka hidup dalam dunia ini karena mengalirnya sungai, pohon-pohonan dan lain sebagainya. Yang hamba suka hidup di dunia ini hanya 3 hal. 1, puasa di musim yang panas, di zama'il hawajir, puasa di musim yang panas, itu yang hamba sukai. Yang kedua, yang hamba sukai hidup dalam dunia ini adalah bangun di tengah malam. Yang ketiga, yang hamba sukai dari dunia ini adalah menuntut ilmu, berkumpul di majelis zikir dengan para ulama. Memang banyak para aulia Allah yang sedih menghadapi kematian. Sedihnya bukan karena meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga, tapi karena sedihnya itu karena kada ada kesempatan lagi untuk tahajud, kada ada kesempatan lagi untuk bangun malam, kada ada kesempatan lagi untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang membuat mereka sedih menghadapi kematian itu. Nah, banyak demikian dialami oleh para orang-orang salih dahulu, termasuk Sayyidina Mu'adz ini. Ketika Naza' sangat sukar dengan Mu'adz, dan ia naza' dengan naza' yang tidak pernah seseorang naza' dengannya. Artinya waktu sakaratul maut, Mu'adz bin Jabal ini mengalami kesusahan yang bersangkutan, yang tidak pernah ada seorang pun yang mengalami seperti beliau alami. Pada waktu sakaratul maut, Mu'adz bin Jabal ini menemui sakit yang luar biasa, yang tidak ada seseorang yang sakit seperti sakitnya beliau menghadapi kematian. Nah, maka setiap kali ia sadar dari kepedihan, dari sakitnya, orang sakaratul maut itu kan kadang-kadangnya sadar, akhirnya sakit lagi datang. Nah, di waktu beliau sadar, maka ia membuka mata.
Kemudian ia berkata, wahai Tuhan, alangkah berat cekikanmu, alangkah berat cekikanmu, artinya alangkah sakitnya kematian ini. Maka demi kemuliaan engkau, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya mencintaimu. Nah, itu merupakan ungkapan-ungkapan akhir dari hidupnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kejadian seperti ini menunjukkan bahwa orang yang mengalami sakit di waktu sakaratul maut itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang jahat. Orang yang dalam sakaratul maut mengalami kepedihan, mengalami beratnya beban mencabut nyawa itu, bukan berarti ini orang-orang yang hina di sisi Allah. Dan sebaliknya, bukanlah orang yang mati tersenyum itu orang yang pasti mulia di sisi Allah. Orang yang mati kita lihat begitu nyaman, orang yang mati kita lihat begitu lezat, itu bukan berarti dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu bukan menunjukkan demikian. Banyak orang-orang yang sudah hampir dipastikan bahwa dia ahli surga, seperti Mu'adz bin Jabal ini, banyak hadis yang menunjukkan beliau orang yang mulia dunia akhirat. Tapi beliau waktu sakarat mengalami kepedihan yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa sakit yang diderita oleh orang seperti ini dalam sakaratul maut itu tujuannya adalah untuk menambah kebaikan mereka, untuk menambah ketinggian derajat mereka di sisi Allah. Karena dengan sabar menghadapi sakitnya itu jelas akan menambah tingkatan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz tadi, ya Allah, alangkah beratnya cekikanmu, tetapi engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Nah, ini menunjukkan kesabaran beliau, ridhanya beliau dengan penderitaan yang dialami waktu sakaratul maut. Dan ini jelas meninggikan derajat beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang zalim yang tersenyum matinya. Bukan menunjukkan bahwa ini orang-orang ahli surga. Bukan menunjukkan ini adalah orang-orang hebat di sisi Allah. Tapi boleh jadi bahwa keringanan di waktu sakaratul maut itu Allah berikan kepadanya untuk menghabiskan ganjaran perbuatan baik yang dia perbuat dalam dunia, sehingga di akhirat tidak ada lagi balasan kebaikan selain hanya kejahatan yang tersisa. Nah, bisa juga ini orang ini banyak berisi kejahatan. Cuma ada berisi amal baik. Ada berisi amal baik. Nah, amal baik itu dibalas Allah dalam dunia dengan dimudahkan waktu sakarat, sehingga dia mati tersenyum. Padahal itu bukan menunjukkan derajat tinggi di sisi Allah, tapi ini balasan kebaikan dalam dunia yang dia lakukan, sehingga di akhirat habis balasan kebaikannya, yang tersisa hanya kejahatan-kejahatannya. Dan itu sangat banyak terjadi yang demikian. Memang ada beberapa hal yang menunjukkan tanda-tanda kebaikan itu, seperti berkeringatnya dahi. Nah, itu menunjukkan ini orang sa'adah, orang beruntung. Kadada orang beruntung itu orang yang matinya nyaman, berarti dia beruntung. Kada
Nah, orang-orang yang beruntung itu tanda-tandanya yang disampaikan oleh Nabi antara lain adalah keluarnya air mata yang jernih daripadanya. Yang kedua lagi apa? Yang kedua lagi banyaknya keringat di dahinya. Nah, yang ketiga kering bibirnya. Nah, ini tanda-tanda orang ini menunjukkan keberuntungan. Kalau perkara sakit mati, nyaman mati, itu bukan tanda keberuntungan atau tanda kebinasaan, tanda kehinaan. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendekati kematian, Salman Al-Farisi salah seorang sahabat besar, sahabat yang diakui Rasulullah sebagai bagian dari keluarga besar beliau. Salman minna ahlal baiti. Jadi Nabi Salman ini adalah golongan dari ahlul bait kami. Salman ini orang dalam kami. Nah, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendekati kematian, ia menangis. Salman ini menangis. Lalu ditanya kepada Salman, apa yang membuat menangis? Apa yang membuatmu menangis? Salman menjawab, tidaklah saya menangis karena saya bersedih hati atas dunia. Aku menangis ini bukan karena takut, bukan karena sedih meninggalkan dunia. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada kami agar bekal seseorang di antara kami dari dunia adalah seperti bekal orang musafir. Yang aku tangiskan ini Salman adalah Rasulullah itu pernah berfirman, dahulu aku dengar Rasulullah bersabda, hendaklah kekayaan yang ada pada kalian itu seperti bekal orang yang dalam musafir. Hendaklah kalian mempunyai kekayaan seperti bekal orang yang musafir. Nah, maka ketika Salman telah wafat, maka dilihat pada semua apa yang ditinggalkan, maka ternyata nilainya adalah sekitar 10 dirham. Jadi Salman Al-Farisi ini wafat bertinggal duit, nilainya hanya sekitar 10 dirham. 10 dirham itu sedirham itu 60.000, berarti 600.000 rupiah yang bertinggal mati. Manakala Bilal radhiyallahu anhu mendekati kematian, Bilal sahabat besar juga, sahabat yang sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka istrinya berkata, alangkah sedihnya, alangkah sedihnya. Maka Bilal radhiyallahu anhu berkata, alangkah gembiranya, alangkah gembiranya. Besok kami akan berjumpa dengan para kekasih. Besok kami bertemu dengan para kekasih Nabi Muhammad dan golongannya. Dikatakan bahwa Abdullah ibnul Mubarak membuka matanya ketika akan wafat dan tertawa. Abdullah bin Mubarak begitu beliau hendak wafat, beliau sempat membuka mata dan tertawa. Seraya membaca ayat limithli hadza falyamalil amilun. Artinya untuk kemenangan, keberuntungan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Artinya yang seperti inilah hendaknya orang-orang bekerja. Untuk seperti inilah orang-orang mestinya berusaha. Nah, itu dimungkinkan bahwa Abdullah bin Mubarak ini begitu beliau menjelang wafat dilihatkan oleh Allah kedudukan beliau di surga. Dilihatkan kedudukan di surga, dilihatkan tempat surga,
Sehingga beliau membuka mata dan tertawa, lalu berkata, untuk inilah hendaknya orang-orang bekerja, untuk mencapai itulah hendaknya orang-orang berusaha, mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim An-Nakha'i mendekati wafat, ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang membuat kamu menangis? Ia menjawab, saya menunggu utusan dari Allah yang memberi kabar gembira dengan surga atau dengan neraka. Artinya ujar An-Nakha'i, waktu beliau sudah sakit, beliau kadang menangis. Ditakuni, kenapa pian menangis? Aku lagi menghadangi utusan Allah, Israel artinya. Apakah dia membawa kabar surga kepadaku atau membawa kabar neraka kepadaku? Ketika Ibnul Munkadir mendekati wafat, maka ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang membuat kamu menangis, wahai Ibnul Munkadir? Maka ia menjawab, demi Allah, tidaklah saya menangis karena suatu dosa yang saya tahu bahwa saya telah mengerjakan. Artinya jar Ibnul Munkadir, aku ini menangis bukan karena dosa yang aku kerjakan, karena aku anggap itu semua telah dibersihkan oleh Allah. Jadi yang kutangisi ini bukan suatu dosa, tetapi saya takut bahwa saya mengerjakan sesuatu yang saya sangka kecil, padahal itu di sisi Allah adalah besar. Yang aku khawatirkan itu, barangkali ada hal-hal yang kuanggap itu biasa, yang kuanggap itu inting, tapi itu berat di sisi Allah. Nah, kalau dosa-dosa rasanya sudah tobat, dosa-dosa rasanya sudah ditinggalkan. Tapi yang aku khawatir ini, barangkali ada perbuatan-perbuatan yang kuanggap biasa, ternyata itu urusannya berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap perbuatan, setiap dosa yang bila kita anggap itu adalah biasa, yang kita anggap itu kecil, itu akan menjadi dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kecil dosa besar, dosa kecil kita anggap itu biasa, dosa kecil dianggap biasa, dianggap remeh, itu berpindah naik jadi dosa besar, jadi dosa besar. Nah, itu yang ditakutkan oleh Ibnul Munkadir ini. Ada perkara-perkara kecil yang dianggap biasa, ternyata itu di sisi Allah berat urusannya, sulit urusannya. Ketika Amir ibnu Abdul Qais mendekati wafat, maka ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang membuat kamu menangis, wahai Amir bin Abdul Qais? Maka ia menjawab, tidaklah saya menangis dari kematian dan tidak pula karena rakus kepada dunia, tetapi saya menangis atas apa yang hilang bagiku dari kehausan waktu tengah hari dan atas qiyamul lail pada musim dingin. Sama kayak Muaz tadi juga, hendak mati sedih karena di sana kada kau lagi sembahyang tahajud, kada kau lagi puasa. Nah, itu yang membuat menangis. Ketika Fudail mendekati wafat, ketika Fudail bin Iyad mendekati wafat, maka ia pingsan. Kemudian ia membuka kedua matanya dan berkata, alangkah jauh perjalanan, alangkah jauh perjalanan, dan alangkah sedikit bekal, sedikit bekal. Soalnya perjalanan kita masuk ke dalam kubur, kita dibangkitkan pada hari kiamat, itu menunggu hari kiamat itu berapa tahun? Sebelum hari kiamat terjadi, tentu kita kada akan dibangkit, kita berada di alam barzakh. Nah, itu sudah makan waktu yang sangat lama, sangat panjang, berapa ribu tahun kita berada di alam barzakh.
Itu perjalanan sangat jauh artinya. Belum lagi kita di padang mahsyar sudah dibangkit dari kubur, sebelum menunggu persidangan oleh Allah itu ribuan tahun lagi masanya. Nah, jadi beliau berkata pingsan lalu berkata alangkah jauhnya perjalanan dan alangkah sedikitnya bekal kita. Ketika Ibnul Mubarak mendekati wafat, maka ia berkata kepada Nasar budaknya, jadikanlah kepalaku di atas tanah. Lalu Nasar menangis, pembantunya. Maka Ibnul Mubarak bertanya kepada Nasar, apa yang membuat kamu menangis? Nasar menjawab, saya ingat kepada kenikmatan yang kamu berada di dalamnya. Abdullah bin Mubarak itu adalah orang aulia Allah yang dikenal kekayaannya. Begitu Sidin sakit mendekati kematian, Sidin minta ditempatkan di tempat yang hina, di tempat yang rendah, di tempat yang serba kada baik. Ujar pembantunya, saya ingat kepada kenikmatan yang kamu berada di dalamnya, dan kamu sekarang akan meninggal dunia dalam keadaan fakir lagi asing. Ibnu Mubarak berkata, diamlah, sesungguhnya saya meminta kepada Allah Ta'ala. Memang aku sudah berdoa lawan Allah agar Allah menghidupkanku dengan kehidupan orang-orang kaya. Waktu hidup aku biar kaya, dan mematikanku dengan kematian orang-orang fakir. Tapi aku hendak mati dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Memang itu lebih baik daripada kaya mati dalam keadaan kaya. Nabi kita kan doa Nabi kita, Allahumma apa? Ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni, matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni, halaulah aku beserta orang-orang miskin. Nah, Abdullah bin Mubarak ini beliau minta kepada Allah agar di waktu hidup kaya raya, jadi begitu hendak mati jadi orang miskin, nah, sehingga mati dalam keadaan fakir miskin. Kemudian Ibnu Mubarak berkata kepadanya, kepada Nasar bantunya ini, talkinkan saya, artinya talkinkan kalimat la ilaha illallah, dan janganlah kamu ulangi kepadaku selama saya tidak berbicara dengan perkataan yang kedua. Nah, selama aku kada berpendir, jangan diulang. Memang demikian peraturannya, supaya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir hidupnya perkataan la ilaha illallah itu masuk surga. Selama ini kada berkata kata-kata lain, nah tetapkan. Misalnya orang sakit, orang garing, kita talqinkan la ilaha illallah, hanya menyahut la ilaha illallah jadinya. Nah, habis jangan lagi ulang. Kecuali ada pulang bersuara, ambilkan aku banyu jadinya. Nah, aku juga ulang maka la ilaha illallah, karena matinya itu pampihannya. Jadi supaya akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah. Selama dia kada mengata perkataan lain, kada perlu ditalkinkan ulang. Nah, cukup sekali itu. Atha ibnu Yasar berkata, Iblis menampakkan diri kepada seorang laki-laki ketika akan meninggal dunia, lalu kata kepadanya, kamu selamat. Maka laki-laki itu berkata, saya percaya kepadamu sama sekali. Iblis ini datang kepada orang yang sudah sakit-sakitan, sudah sakarat, dan dia mengatakan, ikam tenang aja, ikam selamat. Nah, ini kalau kita percaya berarti menghilangkan harap kita kepada Allah. Nah, kalau kita percaya ini menghilangkan apa harapan kita, gantungan kita kepada Allah, karena sudah merasa
Ini iblis bisa berupa macam-macam, bisa datang berupa guru kita, bisa datang berupa orang tua kita bentuknya, bisa datang berupa siapa, datang pada orang sakaratul maut itu mengatakan ikam tenang, ikam sudah selamat. Nah, jangan percaya itu, tetap bergantung kepada Allah, mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka daripada orang-orang aulia salihin nangis ketika akan meninggal dunia, lalu dikatakan kepadanya, apa yang mau menangis? Ia menjawab, ayat dalam kitab Allah Ta'ala. Kenapa biar menangis? Ujar Sinang Garing ini, aku menangis, aku ingat dalam Quran. Dalam Quran itu Allah berfirman, ya Allah minal muttaqin. Artinya sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang takwa, ibadah apapun yang dia lakukan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nang kada takwa sembahyangnya ditolak oleh Allah. Orang nang kada takwa berzakat, zakatnya ditolak Allah. Orang nang kada takwa apa ibadahnya ditolak oleh Allah. Karena Allah innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang takwa. Ini ayat asalnya tentang Kabil dan Habil. Tentang Kabil dan Habil. Kabil ini dalam hatinya sudah ada dengki kepada Habil. Sudah ada dengki dengan Habil. Berarti sifat dengki itu dalam hati menghilangkan ketakwaan kepada Allah. Lalu kedua-duanya ini berkurban. Nah, pada waktu itu kurban yang diterima oleh Allah itu akan turun api dari langit yang membakar kurban itu, berarti itu yang diterima. Nah, bila orang berkurban itu kada ada api yang turun dari langit, berarti kurban itu kada diterima. Nah, lalu si Kabil ini berkurban, si Habil ini berkurban, ternyata api turun dari langit memakan kurbannya si Habil ini. Pun Kabil kada. Kenapa kada dimakannya oleh api itu? Berarti kada diterima oleh Allah. Karena Kabil ini hatinya ada hasad, ada dengki kepada si Habil itu. Nah, innama yataqabbalullah minal muttaqin, ini ayatnya kisah tentang itu asalnya. Nah, sehingga orang-orang yang dalam hatinya ada dendam, dalam hatinya ada menyimpan kebencian kepada seseorang, dalam hatinya ada menyimpan dengki, itu beribadah macam apa aja kada akan Allah terima. Karena Allah hanya menerima ibadah orang yang takwa kepada Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, ini ayat yang membuat aku menangis. Diterima juga amal ibadah yang selama hidup ini. Namun kada diterima, sedangkan dosa banyak. Dosa pasti ada. Kada ada imbangannya dari ibadah yang memberati timbangan amal, tentu akan binasa, akan masuk dalam neraka. Makanya ada kisah hadis dalam Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa amal ibadah kita ini naik ke langit tuh. Naik ke langit sampai di langit pertama, malaikat ini ibadah kada bisa naik ke langit pertama. Kenapa? Karena ini ibadah dari orang yang suka menggibah orang. Yang pertama aja sudah kada kawal lagi. Karena ini orang nang sembahyang ini, orang nang puasa ini, dia suka menggibah orang. Sehingga amalnya hanya sampai langit pertama ditolak. Karena dalil Qur'annya jelas, hanya saja Allah menerima ibadah orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang takwa kepada Allah beribadah, nah itu ibadahnya akan sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan radhiyallahu anhu masuk kepada seseorang laki-laki yang sedang sakarat. Itu bacaannya kayak itu. Hasan radhiyallahu anhu masuk kepada seorang laki-laki yang sedang sakarat.
Lalu ia berkata, si Hasan ini, sesungguhnya orang ini permulaannya adalah patut akan akhirnya, dan sesungguhnya orang ini akhirnya adalah patut zuhud pada permulaannya. Nah, artinya orang ini orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai harta dari jalan yang halal, didapatnya harta itu, lalu harta itu didermakannya, disumbangkannya, sehingga orang ini artinya patut akhirnya. Ini orang ini akhirnya ini akhir baik nih, karena hartanya harta dari yang halal, dan orangnya ini penderma, ini orang pasti akan ada tanda-tanda kebaikan di akhirnya. Nah, begitu akhirnya ternyata orang ini mestinya zuhud dengan kekayaan itu. Nah, maksudnya adalah bagaimanapun itu harta, walaupun didapat dengan cara yang halal, walaupun harta itu didermakan untuk kepentingan sosial, agama misalnya, tetapi di akhir hayat tetap lebih mudah orang yang tidak berharta. Di akhir hayatnya tetap lebih mudah orang yang tidak mempunyai harta, artinya menghadapi kematian itu, karena tanggung jawabnya kada seberat orang yang mempunyai harta tadi. Al-Jurairi berkata, saya berada di sisi Al-Junaid ketika ia dalam keadaan naza', dalam keadaan sakaratul maut, mendekati kematian, dan hari itu hari Jumat dan hari Nairuz. Hari Nairuz artinya hari awal tahun, hari awal tahun Ajam, awal tahun Masehi. Nah, Imam Junaid ini sedang sakaratul maut, sedang ia tengah membaca Al-Quran. Sudah dalam keadaan parak mati masih membaca Quran, Junaid Baghdadi. Lalu sampai khatam Quran itu. Maka saya berkata kepada Junaid, dalam keadaan ini wahai Abul Qasim, pian dalam keadaan sakarat ini sampat saja dalam baca Quran, kawah aja dalam baca Quran. Nah, Junaid menjawab, siapa yang lebih utama dengan yang demikian daripadaku, dan dia melipatkan lembaranku. Artinya justru dalam keadaan sakarat inilah orang mesti lebih banyak beribadah, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir kepada Allah. Ruwaim berkata, telah dekat meninggalnya Abi Sa'id Al-Kharraz, dan ia mengatakan, haninu qulubil arifina ila zikri wa tizkaruhum waqtal munajati lisirri udirat kuusul manaya alaihim fa'agfaw anid dunya ka'igfa'i di sukri. Sukrinya kada betitik, sin halus saja, di sukri. Humumuhum jawalatun bimu'askarin bihi ahlu buddin laikal anjumiz zuhri fa'ajsamuhum bil ardi katla bihubbih wa arwahuhum bil hujud nahwal ula tasri fama'arrasu illa bikurbi habibihim wa ma'arraju min masibusi wala durri. Abi Sa'id Al-Kharraz yang dikenal sebagai salah seorang waliullah, beliau begitu mendekati ajal, beliau bersyair dengan sebuah syair. Rindunya hati orang-orang ma'rifat kepada zikrullah, dan ingatan mereka di waktu munajat adalah bagi yang tersembunyi, yaitu zat Allah. Diputar gelas-gelas kematian atas mereka, maka mereka mengantuk dari dunia seperti mengantuknya orang yang sedang mabuk, orang yang sedang mabuk bacaan. Cita-cita mereka itu berkeliling di perkemahan tentara, padanya orang-orang yang mencintai Allah seperti bintang-bintang yang cemerlang. Tubuh mereka di bumi itu terbunuh disebabkan cintanya kepada Allah. Roh-roh mereka dalam dinding berjalan ke arah ketinggian. Tidaklah mereka singgah melainkan karena dekat dengan kekasih mereka, dan tidaklah mereka mendaki sebab menyentuh kesusahan dan bahaya. Nah, ini
Ini ungkapan orang yang hatinya terbakar cintanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kepada Al-Junaid Al-Baghdadi, sesungguhnya Abu Sa'id Al-Kharraz adalah banyak menampakkan cinta ketika akan meninggal dunia. Al-Junaid menjawab, tidaklah mengherankan bahwa ruhnya Abi Sa'id terbang karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanyakan kepada Zunnun ketika akan meninggal dunia. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nasrul فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم